Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti setiap perkuliahan seperti biasanya. Di sini saya Rismawati Wulandari akan menjelaskan materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian ejaan, kemudian yang kedua ada macam-macam ejaan, yang ketiga ada pemakaian dan penulisan huruf, yang keempat ada penulisan kata, yang kelima ada pemakaian tanda baca, yang keenam pemakaian unsur serapan. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian ejaan. Pengertian ejaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik huruf demi huruf maupun huruf yang disusun sesudah menjadi kata, kelompok kata maupun kalimat. Kemudian, secara umum, ejaan merupakan keseruan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya. Dan yang dimaksud dalam ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Nah, kemudian ejaan memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek fonologis, yaitu aspek yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Kemudian yang kedua yaitu ada aspek morfologis, yaitu aspek yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfomis. Kemudian yang ketiga yaitu ada aspek sintaksis, yaitu aspek yang menyangkut penandaan ujaran tanda baca. Selanjutnya yaitu macam-macam ejaan. Nah, adapun macam-macam ejaan inilah yang melatar belakangi sebagai sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia, yaitu meliputi yang pertama adanya ejaan Van Ophusian. Ejaan Van Ophusian mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1901. Ejaan ini merupakan ejaan Belanda yang sudah disesuaikan dalam bahasa Melayu. Nah, kemudian pada tahun 1947 munculnya ejaan Sewandi, di mana pada saat itu merupakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Keputusan pada saat itu bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia bermaksud untuk mempermudah atau mempersederhanakan dari ejaan yang sudah berlaku. Untuk kalangan masyarakat agar bisa lebih mudah mengenal dengan ejaan atau dengan julukan ejaan Republik. Namun ejaan ini pada saat itu perlu ditinjau lebih lanjut lagi atau lebih jauh lagi, sehingga adanya penindaklanjutan dari Perjanjian Persahabatan Pemerintah Republik Indonesia dengan Persekutuan Tanah Jawa pada tahun 1959. Yang mempunyai putusan mempersamakan ejaan bahasa dari kedua negara tersebut yang dikenal dengan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Namun dengan adanya perkembangan politik yang terus berkelanjutan mengakibatkan ejaan Melindo ini dibatalkan dalam peresmiannya. Sehingga pada akhirnya pada tahun 1972, tepatnya tanggal 16 Agustus 1972, diresmikanlah ejaan yang disempurnakan dengan singkatan EYD oleh Presiden Soeharto. Ejaan ini mempunyai perbedaan dari sebelumnya, yakni tidak lagi menggunakan lambang TJ, DJ, J, dan NJ. Tidak lagi menggunakan lambang itu untuk mewakili huruf bunyi C, J, W, dan NY. Setelah itu, diresmikan pula penggunaan huruf S, Y, Z, dan V.
Dan bentuk penulisan kata ulang wajib ditulis secara keseluruhan dengan menggunakan tanda lambang atau lambang hubung. Itulah sejarah yang melatar belakangi dari ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, ejaan bahasa Indonesia pun mengatur 4 hal, yakni ada pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Untuk pemakaian huruf, yaitu ada huruf abjad. Di Indonesia kita menggunakan huruf abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, meliputi huruf konsonan dan huruf vokal. Huruf abjad yaitu huruf A sampai dengan Z, yang mana kita bisa melihat pada kolom ketiga untuk pengucapannya. Selanjutnya yaitu huruf vokal. Huruf vokal atau huruf hidup adalah huruf yang melambangkan vokal yang berfungsi untuk menghidupkan kata. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yakni ada A, I, U, E, dan O. Nah, pemakaian huruf vokal bisa digunakan pada awal, pada posisi tengah, dan posisi akhir. Bisa kita lihat pada tabel. Selanjutnya yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan biasanya dikenal dengan huruf mati dan merupakan huruf yang dihasilkan dari bunyi hambat. Artinya, pelafalan huruf konsonan mengalami penghambatan pada organ tutur manusia. Huruf konsonan ini juga digunakan pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf. Meliputi seperti yang di bawah ini, ada B, C, D, F, G, dan seterusnya. Nah, huruf konsonan itu merupakan huruf abjad kecuali huruf vokal. Nah, selebihnya itu termasuk huruf konsonan. Kemudian ada huruf diftong. Huruf diftong merupakan 2 buah bunyi vokal yang berjejer dalam satu suku kata. Huruf diftong juga digunakan pada posisi awal, tengah, dan akhir. Ada beberapa huruf diftong dalam bahasa Indonesia yaitu AI, AU, OI, dan EI. Contoh pemakaian huruf diftong yaitu seperti pantau, santai, sepoi, dan spray. Nah, pada kata pantau, akhiran dari kata tersebut yaitu tau menggunakan huruf diftong. Selanjutnya yaitu ada kluster atau gabungan huruf konsonan. Nah, kluster merupakan gabungan 2 buah konsonan dalam satu suku kata. Kluster juga sering disebut dengan konsonan rangkap, dan kluster juga digunakan pada posisi awal, tengah, dan akhir. Ada 5 kluster dalam bahasa Indonesia yaitu KH, NG, NY, TR, dan SY. Contoh pemakaian gabungan huruf konsonan seperti khawatir, sayang, transisi, dan syarat. Nah, bisa dilihat pada kata khawatir. Huruf gabungan konsonan ini digunakan pada awal kata yaitu KH. Selanjutnya yaitu tentang penulisan huruf. Nah, penulisan huruf bahasa Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu ada huruf besar atau huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf kapital merupakan huruf yang ditulis bentuk kapital atau besar, sedangkan huruf miring merupakan huruf yang digunakan untuk menulis nama buku, surat kabar, atau majalah. Istilah di luar tata baku, istilah ilmiah, istilah bahasa asing, peristiwa penting, dan hal-hal yang penting harus ditulis dengan huruf miring dan harus tebal. Dan huruf tebal, merupakan huruf yang bercetak tebal atau berat. Kemudian huruf tebal ini juga merupakan huruf yang bisa digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan digunakan untuk menegaskan bagian karangan-karangan. Nah, yang pertama yaitu ada penulisan huruf kapital atau huruf besar, yang mana yang pertama di sini huruf pertama awal kalimat. Nah, penulisan huruf kapital bisa digunakan untuk huruf pertama pada awal kalimat.
Selanjutnya bisa juga digunakan untuk huruf pertama kalimat langsung, untuk huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan termasuk nama gantinya. Bisa dilihat di contoh di bawah ya. Kemudian yang keempat ada huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti oleh nama orang. Selanjutnya yang kelima ada huruf pertama jabatan dan pangkat yang diikuti dengan nama. Kemudian yang keenam yaitu huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama orang. Yang ketujuh ada penggunaan huruf kapital pada huruf pertama nama suku, nama bangsa, dan bahasa. Yang ke-8 ada penggunaan huruf kapital pada huruf pertama nama hari, bulan, tahun, hari raya, dan peristiwa sejarah. Selanjutnya pada huruf pertama nama khas dan geografi, dan huruf pertama nama resmi, badan lembaga, pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Selanjutnya yaitu penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam sebuah karangan. Kemudian yang kedua, penulisan huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Seperti pada contoh, semua pernyataan di bawah ini benar, kecuali. Nah, kata kecuali merupakan huruf yang harus dibuat miring. Kemudian yang ketiga yaitu huruf miring dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing maupun ungkapan yang belum disesuaikan. Nah, seperti pada contoh upacara Piu Sijwi. Nah, upacara Piu Sijwi dari kata tersebut Piu Sijwi merupakan ungkapan asing. Jadi harus digunakan dengan menuliskan dengan nama huruf miring. Kemudian yang keempat ada penulisan huruf miring digunakan untuk judul buku dan penulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka seperti apa? Seperti makalah, skripsi, kemudian karangan ilmiah. Nah, seperti itu. Kemudian penulisan huruf tebal. Di sini huruf tebal digunakan untuk menegaskan yang sudah ditulis miring. Nah, contohnya ada huruf DH seperti pada kata Ramadan. Nah, ejaan ini tidak termasuk di dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contohnya latar belakang, tujuan, dan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu ada penulisan kata. Nah, pada penulisan kata terdapat bagian seperti kata dasar. Nah, kata dasar atau kata tunggal adalah kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Penamaan kata dasar lebih kepada bentuknya yang belum mengalami proses morfologis. Contohnya, seperti buku itu sangat tebal. Nah, kata buku dan tebal belum mengalami proses morfologis. Dia juga masih disebut sebagai kata dasar. Sedangkan kata turunan merupakan kata dasar yang sudah mengalami proses morfologis, seperti proses pengimbuhan, pemajemukan, pengulangan, dan penyingkatan. Nah, contohnya pada imbuhan awalan, sisipan, atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Nah, seperti pada contoh yaitu diampuni, bergelar, dan penetapan. Kemudian bentuk dasarnya berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran. Maka kata itu ditulis serangkai. Yang ketiga yaitu untuk kata turunan digunakan untuk unsur gabungan kata yang merupakan kombinasi ditulis serangkai. Yang keempat ada awal atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya.
Nah, selanjutnya ada kata ulang. Nah, di sini kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya seperti anak-anak, cita-cita, sayur mayur, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada gabungan kata. Yang pertama yaitu gabungan kata digunakan untuk kata majemuk yang ditulis terpisah. Contohnya duta besar, orang tua, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu gabungan kata ini termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan salah satu baca. Dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur-unsur yang bersangkutan. Contohnya seperti anak istri, adik kakak, ibu bapak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu gabungan kata ditulis serangkai. Nah, contohnya apabila ada kalanya, matahari, dan lain-lain. Selanjutnya kata gantiku, kau, mu, dan nya. Nah, kata gantiku, kau, mu, dan nya. Yang pertama yaitu kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang kedua ada kata gantiku, mu, dan nya ditulis secara serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Nah, perbedaannya yaitu yang pertama mengikutinya dan yang kedua mendahuluinya. Kemudian ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah yang mengikutinya. Contohnya seperti di mana dia sekarang, mari kita ke kampus, cincin itu terbuat dari emas. Selanjutnya, kata partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, seperti pada contoh tersebut. Yang kedua, kata partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, apapun masalahnya pasti ada cara menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, kata partikel per ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke ruangan rapat satu persatu. Kemudian, yaitu ada singkatan dan akronim. Nah, singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Contohnya seperti no atau nomor. Nah, di sini nomor kan biasanya kita singkat sebagai NO. Kemudian ada akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal kata, gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Dari kata yang disingkat, akronim dibaca dan diperlakukan sebagai kata. Contohnya seperti pemilu atau SIM. Nah, selanjutnya ada kata sing dan sa. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ibu menghadirkan sang suami ke meja kita. Nah, maaf sebelumnya di sini ada salah pengetikan, yaitu itu termasuk kata si dan sang, bukan sing ya, maaf. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Nah, di sini angka dan bilangan sangat banyak sekali digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, yang pertama ada angka digunakan untuk menyatakan bilangan atau nomor. Dalam tulisan bahasa Indonesia lazim digunakan angka Arab atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan lain-lain, atau angka Romawi 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Dan angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Dan juga masih banyak lagi kegunaan yang dapat digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pemakaian tanda baca. Nah, pemakaian tanda baca ini meliputi ada titik, ada koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsisi, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda miring, dan tanda apostrof. Nah, selanjutnya yang pertama ada tanda titik.
Di sini tanda titik juga banyak digunakan untuk dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, ada 7 kegunaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seru. Yang kedua, ada tanda titik di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Yang keempat, ada tanda titik dipakai dalam daftar pustaka, antaranya nama penulis, judul, akhiran, yang dipakai untuk tanda seru atau tanda tanya dan tempat terbit. Kemudian yang kelima, ada tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau lipatan yang menunjukkan jumlah. Yang keenam, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kalimat yang tidak menunjukkan jumlah. Kemudian yang ketujuh, ada tanda titik dipakai di belakang nama alamat dan menerima surat, nama dan alamat pengirim surat, dan di belakang tanggal surat. Nah, dari ketujuh kegunaan tanda titik dalam ejaan bisa dilihat pada contoh ya untuk penulisannya. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma yang pertama dipakai dalam unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Misalnya, Risma membeli baju, koma, celana, koma, sepatu, dan tas. Kemudian yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Nah, bisa dilihat pada contoh ya. Kemudian yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya seperti, karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Nah, seperti itu. Yang keempat, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Misalnya, saya tidak akan datang kalau baru hujan. Nah, seperti itu. Tidak menggunakan tanda koma. Kemudian yang kelima, ada tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubungan dalam antar kalimat yang terdapat dalam awal kalimat, termasuk di dalamnya yaitu oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Nah, seperti itu. Misalnya, koma, oleh karena itu kita harus waspada. Nah, yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dan dari kata lain yang terdapat pada kalimat. Nah, bisa dilihat untuk contohnya ya. Yang ketujuh, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ibu, saya gembira sekali. Nah, kata ibu, kemudian koma, kemudian untuk petikan langsung, saya gembira sekali. Nah, seperti itu. Kemudian penggunaan tanda koma juga masih banyak lagi yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia, yaitu ada tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama, tempat dan wilayah atau wilayah yang ditulis berurutan atau beraturan. Nah, yang kesembilan, ada tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, seperti Alis Zahban, Sultan Takdir, 1949, titik, tata bahasa baru bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama, diri, keluarga, ataupun marga. Seperti pada contoh yaitu Nyonya titik
Khadijah, M.A, Wulandari, SPDI, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Misalnya seperti W.J.S Purwominta, bahasa Indonesia untuk karangan mengarang. Nah, selanjutnya tanda koma dipakai di muka angka bersepuluh atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Kemudian tanda baca koma juga digunakan untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Selanjutnya yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang pada bagian mengiringinya menggunakan akhiran tanda tanya atau seru. Contohnya seperti berikut, di mana kamu tinggal? Tanya Karim. Nah, seperti itu. Kemudian ada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam akan larut, titik koma, tugas belum selesai juga. Nah, selanjutnya, tanda titik dua dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Misalnya, ayah mengurus ternak kambing di kandang, titik koma, ibu bekerja di dapur. Nah, selanjutnya ada tanda titik dua. Nah, yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan yang diikuti rangkaian atau pemberian. Kemudian yang kedua, tanda titik dua dipakai sudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya seperti ketua, titik dua, Deva Syahputra. Wakil ketua, titik dua, Iqbal Ramadan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Selanjutnya yang keempat, tanda titik dua dipakai antar. Yang pertama yaitu ada jilid atau nomor dalam halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Misalnya seperti Tempo, 1 atau 34, 1971.27 dan surat Yasin .27 dan lain-lain. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada tanda hubung. Nah, tanda hubung menyambung suku-suku yang terpisah oleh penggantian garis. Misalnya, selain cara lama diterapkan juga cara baru. Nah, bisa kita lihat pada contoh. Pada kata cara digunakan tanda hubung jika kita ingin menulis pada garis baru. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu tanda hubung atau menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya, atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada penggantian baris. Nah, misalnya, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, misalnya anak-anak, ibu-ibu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang keempat, tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal atau huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya seperti untuk pada tanggal, seperti 21, tanda hubung 02, tanda hubung 17. Nah, seperti itu. Dan untuk angka, untuk ejaan Paris, nah bisa dieja dengan menggunakan tanda hubung seperti F, tanda hubung A, tanda hubung R, tanda hubung I, tanda hubung S, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas. Seperti yang pertama, hubungan bagian-bagian atau ungkapan. Dan yang kedua, untuk menghilang bagian frasa atau kelompok kata.
Nah, bisa dilihat pada contoh. Nah, selanjutnya tanda hubung digunakan untuk merangkai kata seperti yang pertama yaitu seperti SE dengan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, dan lain-lain. Misalnya SE tanda hubung Indonesia peringkat kedua. Nah, di situ untuk tanda hubung SE juga digunakan tanda hubung. Nah, seperti itu bisa dilihat di contoh. Dan yang ketujuh yaitu tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan itu hak segala bangsa harus dipertahankan. Nah, seperti itu. Kemudian tanda pisah juga digunakan untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi jelas. Nah, yang ketiga juga tanda pisah digunakan untuk dua bilangan tunggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Nah, seperti itu. Untuk tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan kamu berangkat? Nah, di situ untuk kalimat tanda tanya atau pertanyaan dia menggunakan tanda tanya. Dan yang kedua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, dia dilahirkan pada tahun 2001. Nah, karena disangsikan, maka dia menggunakan tanda tanya. Kemudian tanda seru. Nah, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, sekalipun emosi yang kuat. Misalnya, merdeka, sampai hati dia meninggalkan istrinya. Nah, seperti itu bisa dilihat pada contoh. Kemudian tanda elipsisi. Nah, tanda elipsisi dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, titik-titik-titik, nah seperti itu. Marilah kita laksanakan. Kemudian, yang kedua, tanda elipsisi dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang hilang. Misalnya, sebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut lagi. Nah, tanda elipsisi bisa digunakan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tanda elipsisi pada akhir kalimat tidak diikuti dengan spasi. Misalnya tanda baca harus digunakan dengan cermat. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada tanda petik. Nah, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah atau bahan tertulis. Nah, bisa dilihat pada contoh. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit judul, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Selanjutnya, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Selanjutnya lagi ada tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Nah, selanjutnya yang kelima, tanda baca petik digunakan untuk penutupan kalimat atau bagian yang ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus dan ujung kalimat atau bagian kalimat. Misalnya, karena warna kulitnya, Budi mendapatkan julukan si hitam. Nah, itu menggunakan tanda petik. Kemudian, tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, kamu dengar tidak bunyi kring-kring-kring tadi? Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat di contoh untuk tanda petik tunggal. Yang kedua yaitu tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Nah, bisa dilihat contohnya. Selanjutnya, tanda garis miring.
Nah, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya seperti pada contoh ya. Nah, selanjutnya yang kedua, tanda garis miring digunakan sebagai kata atau tiap, misalnya darurat atau laut. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tanda penyingkatan atau apostrof. Nah, tanda penyingkatan menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, malam lah tiba, atau lah ini sama dengan telah. Nah, jadi tanda apostrof ini digunakan dalam ejaan untuk menyingkat kata. Seperti itu ada dilihat 1 Januari 88. Nah, itu menggunakan tanda apostrof untuk menyingkatnya. Apostrof 88 itu sebenarnya sama dengan 1988. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir yaitu pemakaian unsur serapan. Nah, dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, the jure, dan explanation per home. Nah, unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Nah, kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk-bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Nah, penulisan unsur serapan meliputi yaitu kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia, kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalannya, penulisan dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kemudian kata asing yang berfungsi memperkaya peristilahan ditulis sesuai EYD. Kemudian unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti resolve, chatting, browsing, dan lain-lain. Kemudian unsur asing yang pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia seperti fotokopi, manajemen, objek, dan lain-lain. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi ejaan bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan penulisan dan kesalahan dalam pengucapan menjelaskannya, saya Rismawati Wulandari mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.